Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, saya Natasha Anggerini Ribi dan rekan saya Fendi Tania. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan prinsip good governance di Kelurahan Sungai Bangkong. Good governance atau yang sering kita sebut tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep dari tata pemerintahan yang mana dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Nah, menurut UNDP terdapat 9 prinsip good governance. Yang pertama ada partisipasi, yang kedua ada rule of law, ketiga ada transparansi, keempat ada responsivitas, yang kelima ada keadilan dan kesetaraan, yang keenam ada efektivitas, yang ketujuh ada efisiensi, yang kedelapan ada akuntabilitas, dan terakhir ada visi strategis. Nah, kesembilan prinsip ini menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, dari kesembilan prinsip ini, fokus pengamatan diarahkan pada dua prinsip yang menggambarkan hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat, yaitu prinsip partisipasi dan responsivitas. Nah, kedua prinsip ini merupakan bentuk interaksi paling dekat antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, partisipasi sendiri menggambarkan sejauh mana warga dilibatkan dalam musyawarah atau dalam kegiatan kelurahan seperti gotong royong. Nah, sedangkan responsivitas menunjukkan bagaimana aparatur kelurahan menanggapi kebutuhan dan keluhan warganya. Melalui ini kami melihat bagaimana kedua prinsip ini diterapkan di Kelurahan Sungai Bangkong. Adapun tujuan dari pengamatan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip good governance di Kelurahan Sungai Bangkong, khususnya pada prinsip partisipasi yang melihat sejauh mana warga terlibat aktif dalam forum musyawarah serta kegiatan di kelurahan, dan juga bagaimana aparatur kelurahan menanggapi keluhan serta kebutuhan masyarakatnya. Kelurahan Sungai Bangkong adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pontianak Kota. Nah, kelurahan ini berdiri sejak 1981 dan memiliki luas wilayah sekitar 4.130 meter persegi dengan berjumlah 43 RW dan 213 RT, serta jumlah penduduknya mencapai 66.646 jiwa. Nah, di sini menunjukkan bahwa wilayah dengan karakteristik padat mobilitas tinggi di mana dan aktivitas ekonomi pada sektor jasa dan perdagangan. Nah, kelurahan ini memiliki visi yaitu terselenggaranya pelayanan umum yang prima dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dengan misi yang menekankan pelayanan publik, ketertiban masyarakat, pembinaan sosial budaya, dan pemberdayaan ekonomi. Nah, berdasarkan temuan kami di lapangan, yaitu kami masuk pada temuan terkait partisipasi masyarakatnya. Nah, berdasarkan wawancara dengan lurah, partisipasi warga di Kelurahan Sungai Bangkong terutama dilaksanakan melalui musrembang sebagai forum resmi musyawarah di tingkat kelurahan. Nah, selain musrembang terdapat proses musyawarah di tingkat RT dan RW yang dilakukan terlebih dahulu untuk menghimpun aspirasi warga sebelum dibawa ke kelurahan. Nah, unsur masyarakat yang terlibat cukup banyak, seperti LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT RW, dan LKK. Nah, selain forum resmi, lurah juga menyampaikan bahwa kelurahan tetap terbuka untuk menerima kritik dan saran secara langsung dari warganya. Nah, dari wawancara dengan RT, kami menemukan bahwa hampir semua informasi kegiatan kelurahan disampaikan melalui WhatsApp grup. Nah, hal ini memudahkan warga untuk tetap terlibat meski tidak selalu hadir langsung di kelurahannya. Nah, warga sendiri menyampaikan bahwa jika ada musyawarah atau gotong royong, biasanya RT terlebih dahulu mengajak mereka dan mereka akan ikut sesuai dengan waktu mereka masing-masing. Nah, hal ini menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat tuh ada. Nah, tetapi sebagian besar berlangsung melalui jalur RT. Nah, selanjutnya temuan pada terkait dengan responsivitas. Nah, kelurahan menyediakan berbagai saluran untuk menyampaikan keluhan maupun mengurus pelayanannya. Nah, pengaduan dapat disampaikan melalui e-lapor, WhatsApp, DM maupun datang langsung ke kantor kelurahannya. Nah, sebagai contoh, misalnya ada warga yang berada di luar kota, namun tetap dapat mengurus surat nikah melalui WhatsApp dan dokumennya ini dikirim langsung dalam bentuk PDF yang sudah memiliki barcode. Nah, RT juga berperan aktif sebagai penghubung karena warga seringkali menyampaikan keluhan terlebih dahulu kepada RT untuk diteruskan nanti ke kelurahan. Nah, warga menyampaikan bahwa proses pelayanan biasanya cepat, tetapi beberapa urusan tetap membutuhkan waktu jika menunggu arahan dari lurahnya. Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat dianalisis dengan prinsip good governance, yaitu partisipasi dan juga responsivitas. Nah, pada prinsip partisipasi diketahui bahwa keterlibatan masyarakat sudah berlangsung melalui mekanisme musyawarah, baik di tingkat RT maupun kelurahan. Namun, partisipasi masyarakat ini cenderung bersifatnya tidak langsung karena sebagian besar aspirasi disampaikan melalui RT. Artinya bahwa dalam penyampaian aspirasi masyarakat ini lebih cenderung melalui perantara RT ketimbang mendatangi kelurahan secara langsung. Nah, kemudian hal ini menunjukkan bahwa partisipasi berjalan, tetapi keterlibatan langsung warga masih dapat kita perkuat dan kita tingkatkan lagi. Nah, pada prinsip responsivitas menunjukkan bahwa aparatur kelurahan sudah cepat dalam menanggapi kebutuhan warga, terutama melalui komunikasi digital yang memudahkan proses administrasi. Namun, respon cepat masih bergantung pada jenis keluhan atau keputusan yang diperlukan. Beberapa keluhan tetap membutuhkan waktu lebih lama karena perlu menunggu arahan lurah. Secara keseluruhan, responsivitas ini sudah berjalan baik, tetapi masih memiliki ruang untuk peningkatan lagi. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara di Kelurahan Sungai Bangkong, penerapan prinsip good governance terlihat cukup baik, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan juga responsivitas aparatur. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi melalui musrenbang serta forum tambahan di tingkat RW atau RT yang ada di Kelurahan Sungai Bangkong, serta dapat menyalurkan keluhan atau kebutuhan layanan melalui WhatsApp atau e-lapor maupun kunjungan langsung ke kantor kelurahan atau ke RT. Nah, dokumentasi kegiatan dan laporan yang tersedia termasuk unggahan di media sosial menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi responsivitas telah tertata dengan baik. Meski demikian, keterlibatan warga cenderung pasif dan dalam kegiatan resmi masih terbatas karena kapasitas ruang dan jadwal kegiatan. Nah, sedangkan responsivitas terhadap beberapa pengaduan belum sepenuhnya tercatat pada kunjungan lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa walau prinsip good governance telah diterapkan, masih terdapat ruang untuk memperluas partisipasi warga dan juga meningkatkan tindak lanjut pengaduan secara konsisten. Kemudian selanjutnya yaitu rekomendasi yang diberikan, yaitu meningkatkan lagi partisipasi warga dengan menambahkan forum masyarakat di tingkat RT atau RW agar masyarakat yang jarang hadir tadi tetap dapat menyampaikan aspirasi serta menyebarkan informasi kegiatan atau keputusan dan program kelurahan melalui misalnya papan pengumuman, media sosial atau pengumuman rutin sehingga semua warga memperoleh informasi merata. Nah, selanjutnya meningkatkan responsivitas. Nah, aparatur dengan menindaklanjuti setiap pengaduan secara konsisten termasuk memberikan informasi progres tindak lanjut kepada warga serta menyediakan daftar kontak aparatur yang mudah diakses agar warga ini
warga ini nanti dapat langsung menghubungi pihak yang berwenang untuk keperluan administrasi atau pengaduan. Nah, dengan demikian maka partisipasi warga dapat lebih merata dan responsivitas aparatur semakin optimal. Nah, aparatur sehingga prinsip good governance dapat terrealisasikan secara lebih efektif di Kelurahan Sungai Bangkong. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.